Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Rahmat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli, para sahabatnya, dan semoga kita sekalian pun istiqomah dalam dinul Islam sehingga pantas kita sekalian mendapatkan rahmat dan salam Allah. Amin ya rabbal alamin. Kajian tentang haji dan umroh, haji dan kurban ya, dalam perspektif spiritualisme. Haji merupakan rukun Islam yang paling terakhir, dan karena terakhir itu adalah merupakan puncaknya. Jadi kalau dihitung dengan jari tangan, rukun Islam yang 5 itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Biasanya orang kalau simbol jempol ada kan top ya, karena haji adalah puncak dari seluruh rukun Islam. Kenapa? Ibadah yang lain outputnya itu adalah takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum la'alakum tattaqun. Hasil daripada siam takwa. Haji mah takwa teh modalnya. Wa tajawwadu fa inna khairal jadi takwa. Outputnya mabrur. Itu artinya orang yang akan haji berarti rukun Islam yang 5-nya itu harus sudah terpenuhi. Dalam rukun-rukun ini itu ada makna yang eksoterisme. Kalau syahadat itu adalah diucapkan kan, itu secara eksoterik, secara dohirnya diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, diamalkan dengan seluruh anggota badan. Makna dohirnya sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bi taslim. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Zakat menunaikan, mengeluarkan sebagian harta dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Siam yaitu adalah al-imsak an kulli mufatirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan tidak makan, minum, berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu makna eksoteriknya, makna dohirnya. Di samping makna dohirnya dari rukun itu ada makna esoterisnya, makna batinnya.
Tapi dengan catatan tidak menafikan makna zohirnya. Karena kalau makna batin diambil dengan menafikan makna zohir, ini yang disebut dengan batiniah, ya, kaum batiniah, dan itu menyalahi syariat. Tapi kalau sekarang adalah menyelami makna batin sesudah melaksanakan zohirnya, itu penting. Karena makna batin ini bagaikan ruh terhadap dohirnya syariat. Nah, karena bagaikan ruh terhadap dohirnya syariat, sehingga orang menyebut adalah spiritualisme tadi. Contoh sholat, apa makna esoterisnya sholat? Sholat adalah suatu ibadah beraudiensi kita dengan Allah. Sampai di dalam sholat, redaksi doanya tuh dengan pesona kedua kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti lawan bicara itu orang kedua, beraudiensi. Makna batinnya zakat mengangkat kecintaan kepada selain Allah. Karena notabene orang itu cinta terhadap dunia. Maka dengan zakat diikat kecintaan kepada selain Allah. Mana batin siam, kita mencontoh sifat-sifat Allah. Tidak makan, tidak minum. Dan mana batin haji adalah kita memenuhi undangan Allah. Kalau kita diundang, ya maaf, oleh seseorang misalnya, berarti kita datang memenuhi undangannya dan ketemu dengan yang undang. Berarti makna esoterisnya haji justru kita adalah ketemu dengan Allah. Makna ketemu dengan Allah, maaf, Allah kan bukan materi seperti kita, spiritual sekali. Maka bagaimana ketemu dengan Allah? Yaitu di dalam haji dengan menanggalkan segala atribut yang menimbulkan kita ego dan identitas yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, pada saat itu kita bisa menyentuh terhadap spiritual haji, ketemu dengan Allah. Pengalaman ya saya pribadi ketika mengabimbing umroh, itu ada jamaah 2 perwira TNI. Dia jenderal dan nggak tanggung-tanggung 2 itu jenderalnya. Jadi ketika oleh travel itu diserahin, nih Pak Ustadz, tolong bawa jamaah untuk umroh. Jadi beritahu memang ada 2 jenderal. Ketika udah serah terima, ya yang namanya TNI, begitu saya memegang komando, kata dia, Ustadz, jangan sampai ada yang tercecer anggotanya. Karena kalau ada yang tercecer, komandannya yang dihukum. Jadi kayak militer lah itu kan. Di sepanjang jalan saya ngobrol dengan dia dan banyak pengetahuan dari dia, sehingga saya banyak belajar. Dan kebetulan duduk di pesawat pun bergandengan. Jadi dihapit oleh 2 jenderal nih. Jadi pengawalnya 2 jenderal. Ngobrol. Dan ternyata itu ada guncangan keras dan agak lama. Yang tadi teman yang jenderal itu kalau dia mengajarin, mendominasi, ada nada seperti nada
bahwa dia superior, menurut saya wajar karena dia lebih senior, dia punya jabatan, wajar ya. Jadi sombongnya pantas gitu. Tapi ketika ada guncangan, nu tadi gagah, dah pucat seketika. Dan terucap dari mulutnya itu apa? Dikir weh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah. Nu tadi ngobrol, menggurui teh berhenti, dikir. Ketika ada guncangan. Termasuk saya oge da sieun ya. Larawasan teh bade mati harita gitu. Jadi kira ayat. Jadi yang ada di hati teh ingat ke Allah. Selesai guncangan, kembali lagi, weh ngobrol deh kan. Seakan-akan tadi teh henteu aya bahaya. Ketika sampai di Mekah udah melakukan ibadah umroh, itu ada pengajian. Ya saya tanya ke para jamaah itu, hadirin, bahwa kita datang ke sini memenuhi undangan Allah. Dan kalau kita diundang oleh seseorang berarti ketemu dengan yang mengundang. Sedangkan kita datang ke sini diundang oleh Allah. Apakah ada pengalaman spiritual pernah ketemu dengan Allah? Semuanya memang diam. Ketemu dengan Allah kumaha kan gitu kan? Ya semua diam. Dan ada yang ngajawab, enggak sana. Enggak ada pengalaman itu. Hanya kata saya itu gini, ketika di pesawat ada guncangan. Yang ada di benak kita, yang ada di hati kita, siapa? Semuanya serempak mengatakan Allah. Dan saya katakan, itulah makna ketemu dengan Allah. Ketika apa? Ketika ego kita nggak ada lagi. Ketika ada goncangan, walaupun jabatan tinggi, uang banyak, nggak akan nolong. Maka yang hadir itu adalah Allah. Nah itu makna ketemu dengan Allah. Nabi Musa, ketika dia di Gunung Tursina, wahla na'laika fa innaka biwadi muqaddasi tua. Tanggalkanlah kedua alas kakimu. Fa innaka biwadi muqaddasi tua, karena engkau berada di lembah tua yang disucikan. Hampir rata-rata ketemu dengan Allah itu ketika menanggalkan egonya, akunya. Yang dalam spiritualis, sandal itu adalah kepentingan dunia dan akhirat. Orang yang ketemu dengan Allah, tanggalkan ego itu. Rasulullah ketika Mi'raj, apa yang terucap dari beliau? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu, segala kehormatan, segala berkah, kebaikan, rahmat milik engkau, enggak ada lagi akunya. Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Namrud dan api mau menyentuh tubuhnya, malaikat Jibril datang, Ibrahim butuh bantuan. Kata Nabi Ibrahim, dari siapa? Kata malaikat Jibril, aku. Dan jawab Nabi Ibrahim, enggak. Dan masyhur ucapan gambaran makna haji ketemu dengan Allah. Di dalam haji itu ada rukun-rukunnya, ada wajibnya ya, dan ada sunatnya. Dan umroh adalah include di dalam haji, karena secara pelaksanaan ada 3 syarat kan ya. Ada haji tamatu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Ya walaupun kita
pernah haji tapi dah unggal dinten ya, jadi suka lupa lagi. Jadi tamattu yang bagaimana? Yang umroh dulu, selesai umroh nanti melaksanakan haji. Kalau ifrad melaksanakan haji dulu, selesai haji melaksanakan umroh. Kalau qiran dibarengkan antara haji dan umroh. Ada 3 cara. Berarti kalau begitu setiap haji adalah umroh, tapi tidak setiap umroh haji. Di dalam haji, dalam madhab Syafi'i ada perbedaan antara rukun dan wajib. Kalau rukun tidak dilaksanakan, hajinya batal, enggak sah. Tapi kalau wajib tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah, cuma wajib dam. Nah, yang sekarang sedikit diulas adalah makna esoteris daripada rukun. Kalau dengan wajib dan sunatnya banyak ya. Rukunnya haji adalah ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Kemudian yang kelima adalah tahlul. Kalau umroh hampir persis, cuma nggak ada wukuf di Arafah. Ihram, tawaf, sa'i, tahlul. Jadi hampir sama ya. Cuma yang bedanya adalah wukuf. Kalau haji ada wukuf, kalau di dalam umroh nggak ada wukuf. Dan wukuf di Arafah ini adalah merupakan rukun yang paling utama. Sehingga kalau tidak wukuf di Arafah, hajinya enggak jadi. Dan lagi-lagi waktunya hanya 1 hari itu. Sehingga ini yang jadi persoalan. Kenapa waiting list tadi kata Pak Haji sampai 30 tahun? Persoalannya di Arafah. Arafahnya segitu. Tetiasa di lebaran. Paling bisa ditingkatkan ke luhur. Dan ada wacana ya untuk menambah kuota, ya Arafahnya ditingkatkan. Dengan sekarang populasi manusia bertingkat terus dan animo untuk haji pun memang besar, ya solusinya adalah Arafahnya ditingkat sampai lantai 9 lah gitu kan. Karena ijtihad peluasan Arafah gak ada yang berani. Ya, ada yang berani gak ulama sekarang. Orang luaskan tanahnya, kan masih luas sebetulnya tanahnya mah. Tapi orang Rasul udah dibatasi, ini batasnya. Kayak di Arafah ada masjid apa itu yang setengahnya tanah halal, setengahnya tanah haram. Masjid apa? Namirah itu, masjid Namirah. Beda dengan wajib haji di Mina, pemerintah Arab Saudi berijtihad membuat Mina 1, Mina 2, itu kan ya. Mana sekarang ada Mina 3. Malahan jemaah kita di Mina 2 dan Mina 3. Itu hasil ijtihad, itu nggak apa-apa dan sepakat seluruh ulama Islam di dunia mengiyakan, membolehkan membuat Mina jadi itu. Tapi kalau Arafah enggak, karena Arafah adalah tadi merupakan rukun yang paling utama. Sehingga dalam sabda Nabi, al-haju al-Arafah, haji itu ada di dalam Arafah. Baik, makna esoterisnya daripada rukun-rukun itu, yang pertama adalah ihram. Secara eksoteris, ya, ini jangan ketukar. Eksoteris adalah dohirnya, esoteris adalah makna batinnya. Secara eksoteris, ihram adalah menanggalkan pakaian biasa, memakai kain ihram, dan itu 2 helai. Rata-rata warnanya putih. Yang satu disarungkan dan satu adalah diselendangkan. Itu secara makna eksoteris. Secara makna esoterisnya, orang yang haji dengan ihram
dia menanggalkan pakaiannya. Yang pakaian adalah yang menjadi identitas seseorang. Dan identitas adalah yang membedakan kita dengan yang lain. Maka sehingga ada organisasiku, ya kan ya? Yang kita dibanggakan itu organisasi, bukan lagi Islamnya. Ada orang yang justru yang dibanggakan rasku, bangsaku, sukuku. Maka dengan ihram itu tanggalkan ego identitas itu. Karena kita akan menghampiri Allah yang punya segalanya, yang pencipta kita. Tahap pertama adalah apa? Menanggalkan ego. Sehingga mustahil orang bisa ketemu dengan Allah kalau tahap pertama egonya tidak dihilangkan. Orang yang haji dengan ihram, dimulai dengan ihram, dan itu diawali di mikot ya. Kalau orang yang namanya tuh golongan pertama yang berangkatnya ke Madinah, berarti dapat mikotnya di Bir Ali ya, di Bir Ali. Itu. Dan itu jauh ya ke Mekah itu, malahan dekat ke Madinah. Dari Madinah itu sekitar belasan kilometer lah ya. Jadi jauh ke Mekahnya. Dengan menanggalkan pakaian dan memakai 2 helai kain, itu adalah menggambarkan orang yang mati pakai kain kafan. Orang kaya raya, hartanya banyak, tapi ketika mati teu aya harta. Walaupun hanya misalnya emas 1 gram, uang 1 rupiah, gak boleh dibawa. Tapi yang dibawa adalah 2 helai kain. Dan orang yang mati udah pakai kain kafan, dia udah tidak bisa mengendalikan lagi hartanya lagi. Putus dengan dunia. Walaupun pengetahuan yang esoteris, dia tahu, cuma tidak bisa beramal. Jadi orang yang mati itu dia melihat dan dia tahu apa-apa yang oleh orang penduduk bumi enggak kelihatan, enggak diketahui. Tapi sayang udah tidak bisa beramal lagi. Ya sehingga kalau penduduk barjah, istilah lain daripada kubur itu barjah ya, dia boleh beramal lagi, maka tidak akan ada 1 detik pun yang kosong dari ibadah. Dan sebaliknya, kalau penduduk bumi yang punya kesempatan beribadah tapi tidak tahu, ya kan, siksa kubur gak tahu, nikmat kubur gak tahu. Kalau Allah membukakan pengetahuan tentang itu, sama, penduduk bumi pun tidak akan ada yang kosong 1 detik pun dari sujud kepada Allah. Nah itu makna esoterik daripada ihram. Yang kedua tawaf. Secara eksoteris tawaf adalah satu prosesi mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan putarannya adalah berlawanan dengan putar jarum jam. Bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Dan dalam madhab Syafi'i itu posisi Ka'bah harus selalu konsisten di sebelah kiri. Jadi kita jangan menghadap, jangan membelakangi, ya kan? Jadi Ka'bah posisinya di kiri. Start dari pojok yang disebut dengan pojok Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad ya. Yamani itu yang sebelahnya. Dan pojok Hajar Aswad itu
berbelahan, berdekatan dengan pintu Ka'bah. Dan kalau pintu Ka'bah menghadap ke sebelah mana? Bingung karena arahnya persegi ya, kayak kubus, jadi sama semuanya. Pintu Ka'bah menghadap ke timur, ke kita. Jadi kalau gitu kita sholatnya menghadap Ka'bah pas ke pintu Ka'bah. Kan rukun Yaman itu selatan ke Yaman, ini kan ya. Kemudian lawannya itu adalah rukun Hajar Aswad utara. Ya. Dengan begitu pintu Ka'bah adalah menghadap ke timur, berarti menghadap ke Indonesia. Apa simbolnya itu? Jadi bagaikan simbol ya, ritual-ritualnya teh. Itu adalah menggambarkan seluruh aktivitas kita dalam satu minggu, jumlahnya 7 hari, itu semuanya terpusat kepada Allah. Motivasi amal itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Walaupun secara realnya dalam aktivitas kita itu adalah hal yang sekuler, hal yang duniawi. Maaf, kita kerja sehari itu 8 jam kan? Jadi kalau usia kita 80 tahun, 60 tahun lah gitu ya, dekat kepada usia Rasul. Berarti kalau begitu kerja kita 20 tahun kan? Kemudian kita istirahat. Dan istirahat yang cukup itu adalah 8 jam. Berarti kalau gitu 6 sampai 8 lah. Kalau 8 berarti rata-rata orang tidur 8 jam kali usia 60 tahun berarti tidurnya 8 jam. Kerja 8 jam, tidur 8 jam. Kalau usianya 60 tahun, sisanya 20 tahun. Nah, kalau sekarang adalah ibadah hanya yang ritual, sholat misalnya. Sholat itu tara ayan ulami sukan sholat sajam tara. 10 menit itu wah hebat. Jadi kalau rata-rata sholat 5 menit, kalikan karena 60 tahun, berarti sholatnya seberapa? Kurang lebih 1 tahun sholat nanti. Kan? Berarti kerja 12 tahun, tidur 20 tahun, tidur 20 tahun, sholatnya 1 tahun. Sesana 18 tahun diangon-angon, nonton TV lah, jalan-jalan lah, ngobrol lah. Mana atuh ibadah nanti? Sedangkan tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dengan sekarang adalah spiritnya tawaf, berarti seluruh aktivitas kita, kerja, tidur, semuanya adalah ibadah. Dan ini untungnya seorang muslim, sampai tidurnya pun adalah ibadah. Jadi tidak dipisah, ini adalah ibadah, ini bukan ibadah, semuanya adalah ibadah. Sehingga semuanya karena ibadah pasti dapat pahala. Dan gambarannya, simbolnya daripada tawaf ini bagaikan orang yang udah fana. Nah, ini istilah spiritual fana. Fana itu orang yang udah nggak ada egonya lagi, sehingga dia melebur terhadap kebakuan Allah. Ya, orang kan pakaian berbeda, tapi ketika haji dan umroh ditanggalkan, melebur terhadap kemanusiaan, sehingga yang ada adalah manusia dan lautan manusia yang warnanya putih. Relatif sama kan putih kan? Melebur terhadap kebakuan. Dan wujud kita itu sebetulnya adalah wujud yang nisbi.
Yang wujud sebenarnya real adalah wujud yang hakiki, yaitu adalah Allah. Berarti dengan tawaf kita adalah melebur ego kita, menghilangkan ego kita, tertarik terhadap kebakwaan Allah. Sehingga digambarkan oleh Jalaluddin Rumi itu, orang yang tawaf itu bagaikan raron yang dia adalah dengan tarikan cinta, dia mengitari api dan akhirnya dia hilang terbakar oleh api. Seperti orang ketika tawaf, egonya udah nggak ada lagi, yang ada adalah Allah. Sehingga ada satu kisah lagi yang tadi temen yang jenderal tadi, yang satu tadi gagah itu superior, tapi yang satu lagi jenderalnya itu tawadu. Sampai kalau tidak diberitahu saya nyangka dia kiai ya. Tawadunya bukan main. Itu kami berempat mau mengecum Hajar Aswad. Itu oleh Allah dibuktikan orang tawadu tadi. Itu anehnya, ketika dia akan mengecum Hajar Aswad, seperti dibukakan aja jalannya tuh. Jadi dia mah terbuka aja. Walaupun orang padat, tapi pas dia masuk aja mengecum Hajar Aswad, dia mengecum Hajar Aswad dengan nikmatnya, keluarnya pun dengan mudah. Tapi yang satu lagi susahnya bukan main itu. Sampai beberapa kali saya berusaha membantu dia supaya bisa mengecum Hajar Aswad. Ternyata yang dapat itu satu orang yang tawadu tadi. Dan ketika udah selesai ibadah, saya tanya, Pak, ketika tadi mengecum Hajar Aswad, Bapak minta apa? Ya saya pengen tahu ya. Kepo ya. Kata dia, ketika saya mengecum Hajar Aswad, saya tidak minta lagi. Kenapa? Karena saya udah puas. Sehingga karena udah puas, tidak ada lagi permintaan. Saking puasnya. Nah kalau orang sekarang adalah udah ketemu dengan Allah yang jadi tujuan, mau minta apa lagi? Orang sekarang minta sorga. Sorga itu makhluk Allah. Kalau orang sekarang udah sampai ke Allah, apa artinya sorga? Bukankah nikmat sorga itu gak ada artinya dibanding dengan nikmat ketika kita bisa melihat wajah Allah. Dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah itu adalah makna tawaf, leburnya diri kita terhadap kebakwaan Allah. Oke, itu tawaf udah. Berikutnya rukunnya adalah sa'i ya. Sa'i secara eksoteris adalah prosesi berjalan antara Safa dan Marwah. Kurang lebih berapa luas atau berapa jauh? Ya sekitar 350 meter. Jadi kalau sekarang bolak-balik 7 kali adalah berapa? 3,5 kali 7 berarti sekitar 3,5 kilo. Dan itu adalah lagi napak tilas seorang perempuan yang kata sejarah adalah berkebangsaan Afrika, gitu kan? Istri Nabi Ibrahim. Dia berjuang untuk mencari air. Dapat gak Siti Hajar dari Safa dan Marwah? Enggak kan? Malahan justru air jam-jam itu memancar dekat Ka'bah. Kabarnya itu karena hentakan kaki Nabi Ismail sehingga memancar air. Yang air adalah simbol sumber kehidupan. Berarti yang dicari oleh Hajar adalah sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan itu? Sumber kehidupan ruhani itu adalah
La ilaha illallah. Tauhid itu. Makna yang kita ambil dengan sa'i berarti kita adalah berjuang untuk bisa sampai kepada Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu berusaha keras, berjuang untuk sampai kepada Allah. Famulaki. Insya Allah akan sampai. Tapi sampainya orang kepada tujuan, apakah oleh perjuangannya atau oleh rahmat Allah, oleh anugerah Allah? Dalam gambaran sa'i, justru antara berusaha dengan hasil itu berjauhan ya. Sa'i perjuangan, malahan air kehidupan mah ada di dekat Ka'bah. Yang ketika memancar air, Siti Hajar, dia terucap dari mulutnya, jumi, jumi, jumi. Apa bahasa apa jumi, jumi? Bahasa Arab? Itu bukan bahasa Arab. Artinya kumpul, kumpul. Jadi air memancar, kemudian oleh dia dibuatlah kolam. Jadi jumi, jumi, jumi. Dan sampai sekarang airnya disebut dengan air Zam-Zam. Maka berarti yang harus kita lakukan, nah ini mana esoteristik kan sebetulnya harus diaplikasikan dalam kehidupan kan ya. Kita harus berjuang untuk bisa sampai kepada Allah. Datoh apa yang kita kerjakan semuanya tujuannya adalah supaya kita sampai kepada tujuan, yaitu adalah Allah. Tapi sampai kepada Allah itu kebanyakan orang sampai justru adalah oleh anugerah Allah sendiri. Jadi ada orang yang sampai kepada Allah justru karena oleh Allah ditarik sehingga sampai. Walaupun ada ya yang orang dengan berjuang akhirnya sampai. Tapi kebanyakan justru adalah sampainya kepada Allah adalah dengan ada bantuan Allah. Orang spiritualis menyebutnya adalah jadbah ilahiyah. Satu contoh, kita berusaha beribadah kepada Allah, tapi sampai-sampai malahan yang ada egonya semakin muncul. Orang ahli ibadah melihat orang lain salah, gitu kan ya, menyalahkan orang lain. Belum tentu itu adalah ketemu dengan Allah. Tapi ada orang yang dia adalah oleh Allah ditarik misalnya dengan ditimpakan musibah. Dengan ditimpakan musibah, justru dia semakin dekat kepada Allah. Baik, karena memang waktunya tidak cukup, jadi untuk sesi pemaparan materi cukup. Walaupun masih ada ya Arafah sama Tahalul ya. Jadi tadi gambaran sebagian dari materi, tapi saya pikir sudah cukup dari sisi umur saja ya, kita sampai dengan sa'i ta'awun dan seterusnya. Tapi dari makna tadi, makna bagaimana kita bertemu Allah dan seterusnya, inilah bagian. Dan ini bagian dari terima kasih untuk Pak Obi. Insyaallah nih kita berangkat umrah bulan September dari hasil jeripaya jemaah dan kemudian ilmu yang tadi disampaikan itu juga bermanfaat bagi mereka. Mungkin di antara kita ada juga yang insyaallah dengan takdir Allah, undangan Allah bisa berangkat ke Baitullah untuk menikmati sajian-sajian tadi ya. Jadi kalau yang sudah berangkat itu betapa nikmatnya, betapa tergambarnya ketika kita berputar, kita tahu kemudian bagaimana berikhtiar untuk mencium hajar aswad. Namun saat sekarang ini jangankan cium hajar aswad, untuk salat hijr Ismail aja tidak bisa. Sekarang ditinggal dulu saja pandemi, dan alhamdulillah kita sudah bisa kembali haji maupun umroh dengan jumlah yang lebih banyak. Maka pertanyaan silakan Pak Putan ini ya. Waras Pak Profesor Uju. Ya.
Bebas aja pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah Idul Adha. Dan kita itu diharamkan puasa pada Idul Adha. Tapi sekarang kan ada hari Sabtu itu Idul Adha. Tapi ada juga yang Minggu. Kalau yang Minggu berarti kan Sabtunya kita puasa gitu ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya. Harus ada lagi atau mau? Satu-satu aja mungkin. Ya, ini satu problem yang real ya. Betul bahwa pada hari Idul Adha haram puasa. Dan juga puasa Arafahnya pun. Jadi kalau orang sekarang adalah Idul Adha-nya hari Ahad, berarti Arafahnya itu Sabtu ya. Sementara orang yang wukuf di sana adalah hari Jumat. Jadi ini satu paket problemnya kan. Berangkat daripada penetapan bulan, awal bulan, bahwa Muhammadiyah menetapkan Arafah itu adalah hari Jumat, kan ya? Berarti tanggal satunya adalah hari Kamis. Berarti hari kemarin ya, hari kemarin. Dengan memakai metode hisab. Sementara pemerintah sudah mengumumkan lewat Menteri Agama, Wakil Menteri Agama mengumumkan ya kemarin, bahwa pemerintah menetapkan tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu jatuh pada hari sekarang, bukan kemarin. Ya otomatis berbeda kan. Jadi nanti Idul Adha itu adalah hari Ahad. Bagi orang yang dia adalah berpegang terhadap penetapan tanggal 1 di hari Kamis, maka berarti dia Idul Adha-nya adalah hari Sabtu. Sehingga kalau dia puasa pada hari Sabtu, menurut dia ya, karena ikut ketetapannya adalah Idul Adha-nya hari Sabtu. Berarti puasa hari Sabtu ketika itu tidak boleh. Karena keyakinan dia bahwa itu adalah merupakan Idul Adha. Dan sebaliknya, kalau orang sekarang adalah mengambil Idul Adha-nya hari Ahad, berarti hari Sabtunya itu adalah Arafah. Dia tidak haram berpuasa. Kenapa? Karena keyakinan dia itu adalah hari Arafah. Gitu kan ya? Karena yang dipertimbangkan di dalam ibadah menurut fikihnya, al-ibrah bil ubudiyah ma fi dzanil mukallaf. Dan keyakinan dia. Walaupun realitanya itu adalah Idul Adha hari apa, ini kan perbedaan metode, hasil berbeda, gitu kan ya. Tapi keyakinan masing-masing itulah yang harus dipegang. Sehingga dikatakan karena dia adalah punya keyakinan Idul Adha-nya hari Ahad, berarti hari Arafahnya hari Sabtu, sementara orang lain hari Sabtu teh udah Lebaran. Orang lain kan bukan keyakinan dia. Nah, maka yang jadi pertimbangan adalah keyakinan dia, yang tentunya dia adalah berdasarkan terhadap metode ru'yat. Maka itu tidak jatuh terhadap pelanggaran yang disebut dengan haram tersebut. Karena di dalam ibadah adalah yang dipertimbangkan dzanul mukallaf itu. Tapi Pak, lokasi wukuf itu kan di Mekah. Wukufnya itu kan di Mekah gitu ya. Jadi di Arab pun di Arafah Lebaran itu hari Sabtu juga. Iya. Nah ini jadi bagaimana ini kan? Jadi untuk yang awam jadi bimbang gitu. Betul. Jadi kita nu tepat mah memang adalah Muhammadiyah ya, karena bertepatan puasa Arafah nanti dengan wukuf orang haji di Arafah. Dengan ya, kita itu yang benar.
Itu yang benar. Tapi karena tadi adalah berangkat penetapan tanggalnya berbeda, maka hasilnya juga adalah berbeda. Karena pemerintah berpegang terhadap ru'yat, itu adalah imkanul ru'yat, bukan wujudul hilal. Jadi kan ya, dengan demikian berarti puasanya tuh bukan puasa Arafah, gitu kan ya, tapi puasa apa? Puasa tanggal 9 bulan Dzul, gitu kan yang mungkin menyebutnya. Kalau menyebutkan puasa Arafah ya harus tepat dengan orang wukuf di Arafah. Maka maaf, karena ini adalah dua mayoritas umat Islam, jangan sampai bertengkar dan juga jangan sampai merasa tidak sah dalam beramal. Dengan begitu berarti orang yang berpuasa pada hari Sabtu ya, judulnya jangan disebut puasa, tapi puasa apa? Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah menurut dia. Menurut dia. Jangan menurut orang yang berlainan. Ya mungkin judulnya diganti gitu Pak ya. Ya mungkin gitu Pak. Dari apa? Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ibu? Waalaikumsalam. Melanjutkan pertanyaan tadi ya, ini kalau kita kan jadi seperti ragu ya, tapi ini kekuatan dari isbat pemerintah itu sejauh mana sebetulnya dari sisi agama ya? Iya. Karena kalau kita tentu saja namanya ke hari Arafah, tentu kita ingin puasa di hari Arafah. Tapi karena ada pemerintah sekarang, saya ada bertanya juga kepada kita mau ambil mana kalau kami hanya di hari Minggu ya tanggung jawab netaknya ini sebetulnya nanti siapa tanggung jawabnya puasa Sabtu. Padahal itu sudah Idul Adha ya, kalau di Saudi artinya hari Arafahnya sudah lewat. Sebetulnya kita sangat ingin sesuai dengan namanya hari Arafah. Ingin puasa di hari Arafah. Nah kemarin memang ada yang menyampaikan dalam puasanya Sabtu, Jumat dan Sabtu katanya ya, karena mungkin kita ada juga yang puasa yang 9 hari ya, dari jam 1 sampai 9. Jadi masih masuk. Hanya itu yang Jamil siapa? Iya. Soalnya ceritanya kemarin waktu itu tapi kami sampaikan bahwa kita kan jadi orang-orang yang jauh menteri agama. Itu kita ikut sama yang lebih yang lebih dalam sisi agama. Jadi itu kita kan bukan ustaz gitu ya. Itu mungkin Pak Ustaz pertanyaannya. Ya. Ya memang tentu timbul keraguan ya. Walaupun kita adalah ikut terhadap pemerintah untuk Idul Adha-nya hari Ahad. Kalau tadi mempertanyakan adalah argumentasi atau dasar dalilnya, itu merujuk terhadap dasar dalil hadis masuk Ramadan. Jadi sumuri ru'yatikum wa abtiru li ru'yatikum fa in gumma fakmilu indata salasina yauman. Jadi puasa dengan melihat hilal, berbuka dengan melihat hilal. Kalau mendung tidak kelihatan, maka sempurnakanlah harinya, itu adalah jadi 30 hari. Nah, menurut pemerintah kemarin itu tidak dapat hilal. Ya.
Maka dengan begitu menetapkan, disempurnakan, jadi bulan sebelum Dzulhijjahnya itu adalah Dzulqa'dah 30 hari, sehingga itu adalah berdasarkan terhadap hadis tadi. Jadi ada dalilnya gitu ya, ada dalilnya. Nah, kalau yang berpendapat lebih awal dalam hal ini Muhammadiyah, dan tepat juga dengan pemerintah Arab Saudi kan ya, itu adalah dengan hisab, bahwa dengan hisab hilal dia udah wujud walaupun teka kelihatan, tapi udah wujud. Karena udah wujud secara hitungan, berarti besok itu udah pindah bulan kan ya. Dengan begitu berarti adalah ya pertimbangannya bukan kelihatan, tapi adalah wujudnya walaupun kelihatan. Kalau ibu tadi bertanya saya ikut yang mana gitu ya, saya ikut DKM Nurul Jamil. Nah, tadi tanggung jawabnya DKM. Dan DKM Nurul Jamil ikut pemerintah. Jadi kalau nanti di akhirat ditaros ya, gitu kan, ya ikut ya pemerintah. Engke lamun aya salah, berarti nu tanggung waler. Jadi kita lebih mudah lah nudingna pemerintah gitu kan. Lamun sekarang nuding organisasi rada khawatir itu gitu kan ya. Dan betul Bu, saya ikut ke Nurul Jamil ya, yang ikut ke pemerintah, bahwa puasa Arafahnya pun saya jadi hari Sabtu ya bukan. Jadi saya pun judulnya tadi diganti. Jadi tidak puasa Arafah tapi puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, karena tidak bertepatan dengan wukuf orang di Arafah. Demikian Bu. Terima kasih Ya. Pak. Ini sebenarnya kemarin itu yang akan jadi khotib itu sebenarnya Dr. Cecep dari wakil dekan dari Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah. Betul dengan gaji. Ketika terjadi perubahan ini, saya tanya Pak Cecep, Bapak, tapi mana yang gini? Iya, saya Muhammadiyah, aku bawangnya. Satu nanti saya salah. Jadi mundur yang bersangkutan. Terpaksa kemarin saya mencoba mendekati yang profesor juga akhirnya adalah Pak Maman Fatur Rahman dari Masjid mungkin dari situ dari Masjid Lupan juga, dari saya paksa Pak Maman dan saya itu mengenai. Jadi alhamdulillah. Jadi kejadian termasuk sampai merombak si khotibnya tadi. Saya juga mau setengah Muhammadiyah juga sebenarnya, terus terang aja. Jadi tadinya saya kemarin itu, dan yang khotib pertama Idul Fitri itu dari Uban, maka yang keduanya dari Muhammadiyah. Saya tidak terbayang akan terjadi perbedaan ini. Jadi terjadi kemarin ya terpaksa dia juga mengundurkan diri karena itu keyakinan dia. Jadi saya tidak, tadinya begini Bapak atau di sini aja kan, tapi kalau saya disebut Muhammadiyah nggak mau juga deh. Jadi itu keyakinan. Oleh karena itulah kita pada keyakinan kita aja, kita serahkan aja ketentuan ini. Jangan sampai, saya juga kemarin kan ditanya tergantung pada kan mau Sabtu mau apa. Ya saya bilang kalau saya tadi ke Sabtu jadi ramai, saya bilang lebih baik saya hari Ahad saja lah. Mudah-mudahan itu Allah sama-sama lah tujuannya beribadah kepada Allah, hanya berbeda waktu. Mudah-mudahan itu tidak perlu diperdebatkan. Maka misalkan silakan satu kali pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dadang. Saya ingin menanyakan mengenai esensinya kumpul di Arafah itu apa Pak? Di mana titik poinnya untuk kumpul di Arafah itu? Kalau sudah ada saya mau tahu pertanyaan. Atas Bu ada. Lagi ada pertanyaan. Hanya jadi saya ingin mendapat penjelasan mengenai esensi kumpul di Arafah itu apa, dan apa hanya segera kumpul aja, apa di suatu titik di mana kumpul itu yang seharusnya gitu. Dan kedua saya ada pertanyaan, kalau orang tua saya belum sempat melakukan ibadah haji, itu bagaimana caranya supaya bisa mereka juga jadi haji gitu Pak? Ya. Ya, yaitu tadinya kita mau sampai juga dibahas, tapi waktunya habis ya.
Jadi Arafah itu adalah simbol daripada pengetahuan kita tentang Allah. Karena kita beribadah kepada Allah sebagai tujuan Allah, mau bagaimana kita sampai kalau kita tidak kenal kepada Allah. Maka Arafah adalah sebagai satu simbol pengetahuan kita kepada Allah. Dalam spiritualis disebut dengan ma'rifatullah. Dengan ya. Itu secara detailnya di Arafah itu adalah napaktilas pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan tepatnya lagi itu adalah di Jabal Rahmah. Sebenarnya kita bukan jabal, di kita mah ya bukit ya, karena pendek ya. Nah, karena pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di Arafah itu tepatnya di Jabal Rahmah, orang kan percaya lamun ngadoa di Jabal Rahmah teh di jabah menyangkut jodoh. Kantos nyebian. Saya pernah ngetes sebetulnya ya, ada orang yang nitip doa ya, jodoh. Ya Allah nggak ijabah, memang betul tuh. Saya nggak doa di sana, ya Allah ini ada yang tip doa jodoh, betul. Pulang dari umroh ketika itu ada yang ngelamar. Jadi betul juga gitu ya. Oh gitu ya, itu pengalaman ya. Tapi menarik bahwa ketika ketemu Nabi Adam dengan Siti Hawa di Arafah, Allah mengeluarkan seluruh ruh anak Adam dari sulbi beliau. Dalam surat Al-A'raf ayat 170, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna kan. Nah, dikeluarkan anak Adam dan Allah mempersaksikan kepada seluruh manusia yang akan lahir, gitu kan ya. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Dan semuanya menjawab betul. Itu menggambarkan bahwa tahu kita terhadap Allah. Maka dengan Arafah kita mengulangi lagi pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu bersifatnya laten ya. Itu tertanam di dalam diri kita dan itu tidak akan hilang. Cuma kehalangan. Maka ketutupan gitu ya. Maka untuk bisa sampai lagi ke pengetahuan itu caranya dengan membuka penghalang itu. Penghalang itu apa? Dosa lah. Penghalang itu apa? Faktor fisikal kita. Jadi kalau rohani kita ini sangat besar potensinya, itu ketutupan ku faktor fisiknya. Sehingga kalau kita pengen sampai kepada pengetahuan yang hakiki, yang rohani itu, maka harus sedikit diminimalisir dominasi fisiknya. Satu gambaran seperti begini. Kalau orang pengen mendapatkan suatu ilham, sok beureum kan? Beureum gitu kan. Kenapa? Karena mengenalkan faktor jendela-jendela dari fisik. Jendela pengetahuan luar itu kan mata, telinga, panca indera kan. Nah, itu kalau ditutup, maka jendela ke dalam pengetahuan yang hakiki itu akan terbuka. Kalau yang faktor jendela dalam ditutup. Maka dalam pengetahuan hal itu dalam umroh berarti prosesnya dengan meminimalisir faktor-faktor fisik ini supaya kita bisa sampai kepada pengetahuan hakiki, yaitu adalah ma'rifatullah. Ya. Dan kemudian tentang orang tua yang dihajikan, kalau udah wasiat, wasiat enggak Pak orang tua untuk dihajikan? Jadi wajib Pak. Jadi kalau orang tua mewasiatkan, ya kan ya, saya hajikan, misalnya udah sakit kan, berarti anak-anaknya itu melaksanakan hajinya itu wajib karena ada wasiat. Sebagaimana sabda Rasul ketika ada seorang yang mengadu ke Rasul bahwa orang tua saya wasiat untuk haji, dia adalah pengen haji tapi dia tidak kesampaian. Maka jawab Rasul, bagaimana kalau orang tua kamu punya hutang? Apakah kamu mau membayarkannya? Kata sahabat itu, oh iya tentu. Maka kata Rasul, ya hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar, gitu kan? Jadi bisa dibadalkan.
Cuma hukumnya kalau pernah wasiat berarti hukumnya jadi wajib. Kalau tidak wasiat tidak wajib. Karena kewajiban haji itu terhadap orang yang meninggal berarti taklifnya udah hilang kan? Nggak ada lagi kewajiban. Kalau keluarga mau membadalkan, yaitu adalah sunnah hukumnya. Karena kalau itu tidak ada wasiat. Ya, demikian. Jadi sudah cukup ya, sudah masuk, sudah lewat banyak. Jadi Ya. kita tutup doa saja. Pak. Ya, ya. Ya, alhamdulillah dan kita Kepada para penanya. ya tutup dengan doa kibarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.